pada kembali ke ajaran agama, karena agama itu tidak ada yang dilepas, tetapi kembali ke ajaran dharma akan menjadi dharma. Apakah dalam hal ini ada paksaan dari orang lain? Tidak ada ya. Dan kita sebutkan ikuti kata-kata saya. Informasi Sat Eka Ewa Aditya Brahman Om Tat Sat Eka Ewa Aditya Brahman Widi. Sekarang saya langsung sama sekalian. Om Tat Sat Eka Ewa Aditya Brahman Widi. Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua, dan Maha mengetahui segalanya. Sekarang Gayatri yang bawah ini. Ikuti kata-kata saya. Om Bur Wa Swa Tat Savitur Varenyam Bardo Dewasya Dimahi Yoyonat Rajo Daya. Satu baik. Om Bur Swa Tat Savitur Varenyam Bardo Dewasya Dimahi Yoyonat Pracodaya. Sama-sama. Om Bhurvaswa Tat Savitur Varenyam Bardo Dewasya Dimahi Yoyonat Pracodaya. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Artinya dengar. Oh yang itu kau yang menguasai ketiga dunia ini, di bumi, di langit dan di surga. Kami mengucapkan kepada kemuliaan dan kecemerlangan yang berilah semangat pikiran. Di jalan saja. Iya di sini. Nah, di sini aja yang biar nggak panas. Di sini aja biar nggak panas. Ada juga tisu. Tangan. Ke atas sih. Bisa sampaikan. Itu kan layarnya. Nggih. Ini ayam.
tangannya cuci pakai air. Nah, cuci tangannya. Cuci tangannya. Ini gitu ngosoknya. Nih. Om tolong ikat. Tahan dia ini. Udah mau mengikat sendiri. Nih. Biasanya simbo arak tuh. Arak tuh biasanya tuh. Sabu. Simbo. Itu 3 kali. Cendawan nih sekali Pak. Ya simbo sama bu nih nyebut. Di video mau mulut ini. Baru Terakhir. tertonggeng. Terakhir di atas saja. Baru keliling apa ya? Satu. Kayak di India lah begitu tuh. Nah, terus sampai baru ke sana. Ini langsung lurus. Langsung ke sana. Yuk. Dan pun. Ya sudah, lepas sudah nggak apa-apa tak Raden. Tolong nanti jangan ucapan sah gitu. Enggak didengar. Teman sama baru yang kedua saudara Iwayan Sunjaya, apakah bersedia dan menerima saudari Evana Iriani Puji atau Ani kan gitu ya, dalam niwahan Sangkara ini sebagai istri? Bersedia kita jawabannya ya biar gak panjang. Jen. Dilihat juga. Itu pakai dipakai ini. Tangga karena berumah tangga ini untuk melanjutkan keturunan. Tujuan utama dari umat Hindu adalah untuk melanjutkan keturunan. Jadi supaya kita bisa leluhur kita yang belum mencapai alam kamuksan atau menyatu dengan Brahman, dia bisa melalui anak cucunya bisa untuk melaksanakan reinkarnasi lagi kembali, karena dalam agama Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi. Yang kedua yaitu yang ketiga wanaprastha, masa melepasan ikatan duniawi. Jadi nanti setelah Grihastha asrama, anak-anak kita sudah dewasa, sudah bebas, kita mulai melepaskan ikatan duniawi. Dan yang keempat biksuka asrama.
kita lepas sekali dari ikatan duniawi. Ini kita harus meninggalkan duniawi, tapi kita harus berbuat yang baik. Dimana di dalam kegiatan tadi yang kita ucapkan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah janji seorang kedua mempelai, yaitu baik istri maupun suami, yaitu ada 7 janji yang diucapkan tadi, yaitu tresno suci hati, welas asih guna kaya, katekno nyingkara tiang tanpa dosa. Tresno, jadi seorang suami istri harus saling mencintai di antara sesamanya. Tidak boleh ada paksaan untuk wahasamkara perkawinan, di mana wahasamkaranya tidak boleh paksaan, suka sama suka. Inilah yang kita laksanakan tadi, dilaksanakan dengan suka, yaitu suka dengan atau tresno, dengan perkawinan yang terhormat. Dan perkawinan ini akan mendapatkan anak-anak yang terhormat nantinya akan lahir. Yang berikutnya, yang kedua, sucinya hati. Kita berdua diharapkan itu dengan kesucian hati untuk saling menerima, tidak lagi hal yang perempuan atau laki semenang-menang terhadap istri, demikian juga istri kepada suami. Ini harus sucinya hati, jadi terteknya hati. Bagaimana hati ini supaya kita bisa untuk melaksanakan mengarungi kehidupan wahasamkara. Yang ketiga yaitu welas, merasa iba, jadi saling melindungi dengan istri. Kalau ada kesedihan harus iba, saling melindungi. Demikian juga seorang suami harus melindungi istri, demikian juga istri harus mendampingi suaminya. Ini ya. Yang berikutnya, yang keempat, asik, saling mengasihi, saling mencintai di antara sesamanya. Tidak boleh saling, ini sekarang kita sudah hidup berumah tangga, tidak lagi hanya sendiri, tapi harus selalu dirembuk diselesaikan bersama-sama supaya masalah-masalah ini bisa terselesaikan, tidak lagi dipendam dengan sendiri. Yang kedua, guna atau kepandaian. Jadi kita kepandaian yang punya itu saling melengkapi. Jadi kalau suami punya kelebihan kepandaian, demikian juga istri saling melengkapi di antara kedua, itu saling melengkapi. Jadi kepandaian, jangan selalu mengucapkan kata-kata yang merendahkan. Mungkin kadang-kadang sampai menyebutkan dengan kepandaiannya karena suaminya mungkin lebih pandai mengatakan hal-hal yang kurang baik, sehingga istri berbuat terbiadon. Demikian juga sang istri harus berbuat yang baik, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, yang menjatuhkan. Terus yang berikutnya keenam, kaya atau penghasilan. Jadi kami berharap suami istri saling mengetahui berapa penghasilan berapapun adalah istri ibaratkan adalah jaringan atau wadah, suami adalah yang memberi. Sehingga kedua ini saling memberi, saling tahu keterbukaan di antara kedua ini. Hasil apapun yang ada, ini sekarang hasil yang ada ini adalah hasil untuk berdua, untuk membentuk satu rumah tangga. Ini yang 11. Yang ketujuh, tankeno nyingkoro, yaitu tankeno nyingkoro tanpa dosa. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu tanpa ada kesalahan. Kesalahan apapun, mungkin main pukul, main tendang, itu jangan. Demikian juga kadang-kadang tidak hanya laki yang bermain, kadang-kadang perempuan pun sekarang sudah mulai berani. Jadi ini harus saling, tidak boleh tanpa ada sebab apapun, harus diselesaikan dengan kekeluargaan. Semoga bisa berbuat jadi tanpa ada misalkan, semoga kita bisa mengarungi kehidupan ke jalan yang benar. Sedikit yang terkait dengan Sudi Widani. Sudi Widani itu dalam agama Hindu tidak ada orang masuk Hindu, tapi yang ada orang kembali ke Hindu, yaitu ke Dharmika. Dharmika adalah jalan kebenaran, rumah besar Hindu, karena dulu seluruhnya itu Hindu. Sekarang setelah dewasa dia ada yang Muslim, ada yang Kristen,
ada yang Buddha, ada yang Katolik, tapi Hindu tetap semua dijiwai oleh Hindu. Dan pada hari ini kita adalah masuk Sudi Widani kembali ke jalan raya kuno, yaitu Weda atau Dharma, itu yang disebut dengan Dharmika. Kalau saudara kita menjadi mu'alaf di Hindu adalah menjadi Dharmika, pengemban Dharma, yaitu kembali ke jalan Dharma, itulah Dharmika. Mungkin itu aja sekilas untuk sekedar nasihat yang harus kita sampaikan, meskipun tidak panjang tapi harus disampaikan, dan kita akan sembahyang ke atas, ke dalam sudah.